Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik, yaitu Bapak Agus Mulyadi STMT, dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Riau semester 7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa bernafas bebas di muka bumi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Grand Logistik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andika Rizky yang bertugas sebagai moderator pada hari ini dan akan membacakan kesimpulan di akhir presentasi nanti. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Mutia Nurjayanti yang menjelaskan tinjauan pustaka, Riri Alvarestu, metode penelitian, Yelmi Adrianti, analisis, dan Foni Septian, pembahasan. Dan kita mulai presentasi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi penyampaian dan penyajian pertama kepada Mutia dipersilahkan. Green Logistik merupakan salah satu cabang ilmu dari konsep Green Supply. Kegiatan memanfaatkan kembali nilai guna yang masih ada di dalam suatu barang atau proses pembuangan suatu barang secara tepat. Sementara itu, Green Logistik adalah konsep logistik mulai dari proses pengolahan barang hingga konsumen dapat menggunakan barang tersebut dengan penekanan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sebanyak mungkin bahan mentah yang ramah lingkungan. Green Logistik adalah bentuk logistik yang ramah lingkungan dan sosial. Selain fungsional dari segi ekonomis, Green Logistik menggambar upaya untuk mengukur dan meminimalkan dampak ekologis dari kegiatan logistik. Tujuannya yaitu untuk menciptakan sebuah perusahaan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan efisiensi, ekonomi, dan di sini Green Logistik harus mencakup Green Management, Green Informasi, Green Supply, dan Green Produksi, Green Packaging, Green Distribusi Proses, dan Waste Resilient. Dengan kata lain, seluruh rantai pasok harus menjadi hijau atau green. Dalam penerapannya, Green Logistik membutuhkan kerjasama yang erat dari beberapa pihak seperti pemerintahan, masyarakat, dan perusahaan. Jika hanya ada satu atau dua pihak saja yang berpartisipasi dari seluruh sistem, maka Green Logistik tidak dapat dicapai. Beberapa masalah yang perlu dihadapi oleh manajemen logistik memahami dampaknya terhadap image perusahaan dan masalah green yang dihadapi oleh perusahaan karena keputusan tersebut akan mempengaruhi lingkungan. Jadi, manajer logistik harus mempertahankan pandangan hijau dalam pengambilan keputusan hingga perusahaan dan tetap mempertahankan citra ramah lingkungan mereka. Tujuannya yaitu dari manajer logistik sendiri untuk meminimalkan dampak lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, manajer logistik perlu mengevaluasi dampak lingkungan dari perspektif sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kepada Riri dipersilahkan. Metode penelitian. Penulis melakukan penelitian di TPI Tumumpa yang berada di bawah pengawasan UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa. Permasalahan yang didapati penulis terkait penanganan limbah sisa ikan di lokasi TPI. Penulis ingin mengetahui bagaimana peran dari pihak UPTD dalam penanganan limbah sehingga penulis melakukan studi literatur yang membahas mengenai reserve logistik dan green logistik. Kerangkanya dari start sampai ke penentuan objek penelitian, lalu identifikasi masalah, perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, serta kesimpulan dan sarannya. Teknik pengumpulan data terbagi beberapa teknik. Yang pertama, wawancara, observasi, pengamatan, dan pembagian kuesioner. Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Pengumpulan data didapati dari lokasi TPI Tumumpa dengan cara melakukan observasi di lokasi TPI Tumumpa dan wawancara dengan pekerja dan nelayan yang ada di lokasi tersebut. Kemudian, penulis membagikan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh partisipasi dari pihak UPTD serta melakukan wawancara. Data yang telah didapat
Kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis berdasarkan permasalahan yang ada. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang didapat dan rekomendasi dari pihak UPTD mengenai penanganan limbah di lokasi TPI. Dan tahap ini juga diberikan masukan mengenai penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya kepada Yelmi dipersilahkan. Pihak UPTD menyediakan tempat pembuangan. Sebagian tempat yang disediakan tidak sanggup untuk menampung limbah yang dihasilkan oleh TPI. Pengangkutan limbah diangkut setiap 6 hari sekali ke TPA. Dan selanjutnya kepada Foni dipersilahkan. Para pekerja dari nelayan tidak membuang limbah di tempat yang telah disediakan oleh pihak UPTD. Alasan mereka adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat pada pekerja atau nelayan dan juga kurangnya petugas kebersihan lokasi TPI, sehingga tidak mampu mengatasi produksi sampah pelelangan. Pengangkutan limbah dilakukan cukup lama sehingga menyebabkan bau dari limbah tercium di sekitar lokasi TPI dan hal tersebut mengganggu kenyamanan para pekerja dan nelayan. Akibatnya, pekerja dan nelayan mengambil jalan alternatif dengan membuang limbah di laut. Hal ini dapat menyebabkan dan berdampak pada tercemarnya ekosistem laut dan dapat menimbulkan penyakit kepada masyarakat. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama yaitu partisipasi dari pihak UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa sebesar 4 dari 1 orang tidak mengetahui mengenai referensi logistik dan grand logistik. Yang kedua, pihak UPTD telah menyediakan tempat pembuangan limbah sisa ikan walaupun tempat pembuangan tersebut tidak sanggup untuk menampung limbah dari TPI. Dan yang ketiga yaitu pihak UPTD mengetahui bahwa pekerja atau nelayan membuang limbah di laut. Hal ini terjadi karena limbah yang ada tidak diangkut setiap hari, melainkan 6 hari sekali. Dengan demikian, maka tempat pembuangan yang tersedia tidak mampu menampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan pelelangan ikan. Demikian presentasi kelompok 5 tentang Grand Logistik. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.